Sejarah ilmu aswat atau fonologi. Pengertian ilmu aswat atau fonologi. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi diistilahkan dengan ilmu aswat, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan dan penerimaannya. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phone, yang berarti bunyi, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajiannya yaitu bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Dr. Ahmad Suyuti berpendapat bahwa ilmu aswat atau fonologi adalah ilmu yang mempelajari keluarnya bunyi, perpindahan bunyi, dan penerimaan bunyi. Dr. Jamil Ulwis juga berpendapat bahwa ilmu aswat yaitu tingkatan bunyi yang mempelajari huruf-huruf yang merupakan bagian bunyi dipelajari dari segi keluarnya bunyi, sifat bunyi, aturan-aturan menggantinya, dan perkembangannya yang dilihat di setiap bahasa dari bahasa-bahasa yang di dalam kumpulan bahasa-bahasa yang lama dan baru. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ilmu aswat merupakan cabang dari ilmu linguistik umum yang menitik beratkan pada kajian pengucapan. Pengucapan adalah perantara kebahasaan yang bersatu yang telah digunakan atau diucapkan secara alami untuk berhubungan dan interaksi antara satu dengan manusia lainnya, yang dalam hal ini ada pengecualian, yaitu mereka anak kecil dengan gangguan pengucapan atau pendengaran atau akalnya. Sebelum Islam datang, ilmu aswat atau fonologi sudah ada, akan tetapi lebih sempurna ketika Islam datang, apalagi ketika Al-Quran turun. Maka hadirlah pembelajaran ilmu bunyi Al-Quran dengan nama yang populer yaitu ilmu tajwid atau ilmu qiraat. Ilmu ini lahir pada abad ketiga Hijriah ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Lalu Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Dan Khalil bin Ahmad menyusun sebuah kamus Arab yang diberi nama Al-Ain yang entrinya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh di tenggorokan. Di sini karya Khalil bin Ahmad dikembangkan oleh muridnya yang bernama Imam Sibawayh. Dalam salah satu kitabnya, Imam Sibawayh membuat bab khusus yang diberi nama Bab Al-Idgham. Ibnu Jinni dalam bukunya memperkenalkan tentang organ bicara, seperti sifat-sifat bunyi, makhorijul huruf, vokal panjang dan pendek atau yang biasa disebut dengan mad, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis, dan qalqalah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ahli bahasa Arab memiliki peran penting dalam melahirkan ilmu bunyi atau fonologi atau yang biasa disebut dengan ilmu aswat. Prinsip-prinsip ilmu aswat. Di dalam pembelajaran aswat terdapat prinsip-prinsip yang orientasinya pada 4 hal, yaitu 1. Maharah istima'. Istima' merupakan keterampilan bahasa yang orientasinya pada ujaran, yang mana dari keterampilan inilah kita mampu mengetahui akan ujaran penutur asli bahasa. 2. Maharah kalam. Kalam merupakan suatu keterampilan yang argen setelah mendengar, karena disinilah kita memperoleh keberadaan bahasa sesungguhnya. Kita mampu mengucapkan ujaran-ujaran bahasa Arab sesuai dengan kajian fonetik yang ada. 3. Maharah qiraah. Qiraah adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan
oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Di dalam maharoh ini memungkinkan kita memiliki kecakapan di dalam mengungkapkan apa yang telah kita baca. 4. Maharoh kitabah. Kitabah merupakan keterampilan berbahasa yang terakhir setelah menyimak, berbicara, dan membaca. Pembagian ilmu aswat. Ilmu bunyi atau ilmu aswat terbagi ke dalam banyak cabang. Para ahli mencoba mengklarifikasikannya kepada patokan yang diperoleh dari aspek bunyi dan apa yang dikaitkan kepada pengantar, fungsi, metode, serta menolak penyusunan terdahulu yang populer terhadap ilmu bunyi dan cabang-cabangnya yang tercakup di bawah ini, yaitu yang pertama, penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya. Atas penyusunan ini, ilmu bunyi terbagi kepada dua bagian, yaitu fonetik dan fonologi. Fonetik adalah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi akustik dan organik dari segi hasil, saluran keluarnya, bagian pengucapannya, sifatnya, dan perpindahannya. Sedangkan fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi yang keluar dari susunan yang jelas dari sisi spesifikasinya, sifatnya, fungsi yang dimaksud atau analogi yang lain. Bahwasanya fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi yang dimaksud dalam kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Perlu diketahui bahwasanya pembagian ilmu bunyi menurut ulama terdahulu, akhirnya mereka membagi ilmu bunyi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna. Fonetik diklasifikasikan menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditoris. Itulah macam-macam pembagian fonetik. Dan sekarang kita akan membahas tentang fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Dengan kata lain, fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa, atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Tujuan mempelajari ilmu aswat. Tujuan mempelajari ilmu aswat adalah agar supaya ujar dan bunyi kata bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya, yang penekanannya berfokus pada makhorijul huruf dan tajwid. Peran ilmu aswat dalam linguistik. Yang pertama, peran ilmu aswat dalam pengucapan, yaitu 1. Setiap bahasa memiliki suaranya sendiri yang membedakannya dengan bahasa lain, seperti suara dot yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lain. Yang kedua, setiap bahasa memiliki sistem untuk melafalkan bunyinya. Belajar bahasa Arab mengemukakan pendapat mereka kepada pengajarnya jika ada suara-suara yang mereka tidak tahu tempat jalan keluarnya dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu pentingnya ilmu aswat dalam fungsional. Suara tidak hanya memberi bentuk pada bahasa, akan tetapi juga memberi makna. Di sini pembicara memahami fungsi bahasa dari segi kualitas huruf, lahjah, dan intonasi. Yang terakhir, pentingnya ilmu aswat dalam pendidikan, yaitu fonologi itu memiliki peran penting dalam membantu pembelajaran bahasa kepada pengajar sistem fonemik bahasa yang dipelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang fonologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.